Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Pina Makeup. Saya teman-temanku semua, kembali lagi di channel aku. Dan di kesempatan video kali ini aku bakalan sharing dan ngasih tips juga dan ngasih tahu juga. Di sini aku bakalan ngebahas soal skincare lagi, tapi di sini bukan sesi review ataupun sesi haul dan ataupun ngasih tutorial, tapi di sini aku bakalan ngebahas skincare dan banyak banget yang nanyain soal skincare palsu dan yang asli, dan kalian juga kebingungan cara ngebedain yang asli dan yang palsu, dan cara ngebedain mana skincare yang aman dan mana skincare yang gak aman. Dan di sini aku bakalan kupas tuntas apa-apa yang jadi permasalahan kalian soal skincare. Dan sebelum kalian masuk ke videonya, please banget seperti biasa aku ingetin lagi ke kalian yang belum klik dulu subscribe, yang belum klik subscribe juga dari sekarang, karena itu penting banget ngebantu channel ini tambah berkembang lagi. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan share ke teman-teman kalian ataupun ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku di sini, karena di Instagram aku itu banyak banget ngebahas soal skincare, soal tips and tricks, soal makeup, soal daily routine yang aku pakai yang gak aku upload di YouTube. Dan maka dari itu kalian harus follow Instagram aku. Dan kita langsung aja ke pembahasannya. Dan teman-teman, ngebahas soal skincare, sekarang itu marak banget yang namanya skincare abal-abal, skincare yang KW ataupun tiruan, dan skincare yang gak ada BPOM dan gak aman banget buat dipakai. Yaitu dari permasalahan-permasalahan itu aku jadi terlintas dan teringat gimana kalau misalkan aku ngingetin kalian dan ngasih tips juga buat kalian yang mau pilih-pilih skincare, tapi kalian misalkan yang dulunya asal pakai aja, nggak tahu si produknya itu aman atau enggak, ber-BPOM atau enggak, dan dilihat dulu dari ingredientsnya juga. Kalian langsung pakai aja tanpa lihat basa-basinya, dan itu salah banget. Dan teman-teman, di sini sebagai contoh aja, di sini aku bakalan ambil satu produk yang aku pakai, yaitu serum dari Scarlett yang setnya itu Brightly Ever After Serum. Kalian kalau misalkan kepo dan pengen tahu soal produk ini, kalian bisa klik channel aku, ada video soal review tentang serum ini. Dan yang pertama, untuk mencari si produk ini apakah aman atau enggaknya, dilihat dulu dari kemasannya, apakah kemasannya itu memungkinkan, ataupun kemasannya itu dilihat dari kemasannya dulu. Kalau misalkan ada yang penyok, ada dari kemasannya itu kelihatannya itu kayak tiruan, itu pasti langsung aja, gak usah basa-basi, itu pasti produk tiruan. Dan aku ngasih tips juga untuk kalian yang pilih-pilih skincare, kalian harus beli di official store-nya langsung. Jangan dibeli di toko-toko yang emang bukan di officialnya langsung, karena kita nggak tahu si produknya itu tiruan atau enggaknya, aman atau enggaknya. Kayak misalkan si produk Scarlett-nya ini, kalian usahain itu belinya itu di official store-nya itu, official store langsung dari Scarlett-nya itu. Dan untuk tips yang kedua, kalian sebelum beli skincare, kalian harus lihat dulu reviewnya di YouTube, atau apakah influencernya itu banyak ngebahas ataupun banyak yang review produk ini. Kalau misalkan banyak, berarti itu aman banget, karena influencer aja udah dicoba dan pasti nge-review ke kalian apakah reviewnya bagus atau enggak. Jadi kalian bisa ditimbang dulu untuk beli atau enggaknya. Dan untuk tips yang ketiga, seperti biasa kalau misalkan aku beli skincare, ini aku itu selalu lihat ingredientsnya dulu ataupun komposisinya dulu, apakah komposisinya itu ingredientsnya itu aman atau enggak, apakah bermerkuri, apakah si produknya itu mengandung zat-zat kimia yang emang membahayakan di kulit. Maka dari itu untuk kalian, apalagi yang remaja, jangan asal pakai skincare. Kalian harus lihat dulu dasar-dasar skincare, kayak misalkan ingredients yang emang dibutuhkan untuk kulit, dan
yang gak dibutuhin sama kulit. Sekarang itu banyak banget marak skincare abal-abal, dan yang aku sayangin lagi, anak remaja itu banyak banget yang pakai skincare abal-abal itu dan bermerkuri juga. Itu ngeri banget dipakai karena sayang aja kulitnya masih bagus tapi dirusak. Dan kalau misalkan yang tadi, kembali lagi di topik yang ketiga, tips yang ketiga, itu dilihat dari ingredientsnya dulu. Kalau misalkan ingredientsnya itu ada vitamin C, vitamin E, glutathione, ataupun ada vitamin C. Kalau misalkan kalian gak tahu zat-zat kimia yang gak baik untuk muka ataupun untuk skincare, kalian bisa lihat dulu di Google, ada artikel terpampang zat-zat kimia yang gak boleh dipakai dalam skincare. Jadi kayak gitu teman-teman. Dan untuk yang keempatnya, kalian harus lihat dulu apakah si produknya ini tuh ada nomor BPOM-nya atau enggak. Karena dilihat dari BPOM-nya, yang pertama itu harusnya itu yang tips yang pertama, kalian lihat dulu. Kalau misalkan produknya itu nggak ber-BPOM, nggak terdeteksi di BPOM, otomatis itu ilegal, legal. Dan kalau misalkan ini tuh nggak terdaftar di nomor BPOM, itu pasti banget auto produk abal-abal. Dan kalau misalkan kalian udah lihat ada nomor BPOM-nya, dan teman-teman, gak semua produk yang ber-BPOM itu semuanya aman. Karena di tips yang kelima, kalian harus cek dulu apakah nomor BPOM-nya itu terdaftar. Jangan asal ada nomor BPOM-nya, oh iya pasti ini tuh aman karena udah ber-BPOM. Itu gak benar. Kalian harus lihat dulu. Kalau misalkan kalian mau cek si produknya itu ber-BPOM atau enggaknya, kalian harus lihat di Google. Kalian langsung aja searching nomor BPOM, cek nomor BPOM. Kalau misalnya itu kalian langsung klik aja dan masukin si nomor BPOM-nya, apakah BPOM-nya itu, nomor BPOM-nya itu terdaftar atau enggaknya, sesuai sama si produknya atau enggak. Jangan sampai ngasih nomor yang ber-BPOM, nomor asal-asal, tapi kalian langsung terpancing, oh ini ada nomor BPOM-nya, padahal nomornya itu cuma ngasal dan gak terdaftar di BPOM. Teman-teman, untuk tips yang keenam, kalian harus lihat dulu apakah si produknya itu ada nomor expirednya atau enggak. Kalian untuk skincare pasti BPOM itu ngasih nomor expirednya, dan itu wajib banget untuk kalian yang punya skincare. Mulai dari sekarang kalian lihat dulu skincare kalian apakah ada nomor expirednya, ada nomor BPOM-nya, apakah BPOM-nya itu tercatat di nomor BPOM ataukah enggak. Dan mungkin itu aja reviewnya dari aku, kasih tipsnya ke kalian karena ini tuh menurut pengalaman aku sendiri. Itu optional, kalau misalnya kalian merasa terbantu, alhamdulillah banget. Dan maka dari sekarang kalian harus lihat dulu skincare yang kalian punya. Jangan sampai kalian asal pakai, asal murah, asal promo, kalian langsung pakai aja. Jangan sampai kalau misalkan kalian gak lihat si expire-nya itu, mentang-mentang harganya murah, jangan-jangan expire-nya itu tinggal 2 hari lagi, kan sayang. Dan kalau misalkan skincare yang udah melebihi expired itu nggak baik, karena zat-zat kimianya juga pasti bakalan dari baik jadi ke buruk. Kalau misalkan mentang-mentang mahal ya, jadi nggak kepake sering, produknya itu masih banyak tapi expirednya itu udah kelewatan, kalian malah langsung terus pakai aja, dan itu gak baik banget. Mending kalian buang aja. Kayak gitu teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Aku harap kalian suka sama video ini dan ngebantu banget buat kalian. Mungkin di next video aku butuh ide kalian. Kalau misalkan kalian ada keluhan tentang skincare, makeup, ataupun butuh video yang membantu kalian bisa komen di bawah idenya. Nanti aku pasti bakalan aku buatin buat kalian. Dan di akhir video aku minta banget ke kalian klik dulu subscribe di bawah yang tombolnya warna merah, tulisannya subscribe. Tulisannya subscribe atau berlangganan, diklik sekarang juga. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan share ke teman-teman kalian ataupun ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku di sini. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dah.